Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahayati dengan NIM 210223, kelas RA6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Pembuatan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas salah satu UAS mata kuliah teori ekonomi. Nah, materi yang pertama yaitu definisi teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat, pengertian, dan cara kerja dari sistem ekonomi. Dalam hal ini, teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Selanjutnya yaitu definisi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregatif. Sedangkan teori ekonomi mikro memiliki definisi dan biasa disebut dengan PRIS teori, mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh unit-unit ekonomi terkecil seperti konsumen, produsen, pemilik, sumber, di dalam suatu perekonomian yang bebas. Selanjutnya yaitu manfaat teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro dapat bermanfaat sebagai dasar pembuat prediksi, sebagai alat merumuskan kebijakan ekonomi, memeriksa syarat-syarat kemakmuran, dan sebagai alat dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh teori ekonomi mikro di dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, pariwisata, pasar, perusahaan, investasi, dan hari raya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi. Ruang lingkup ekonomi makro akan mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu aspek harga. Dilihat dari aspek harganya, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Aspek harga teori ekonomi mikro, harga terdiri dari komoditas tertentu. Sedangkan aspek harga ekonomi makro, harga secara keseluruhan atau secara agregat. Selanjutnya yaitu masalah pokok teori ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Di sini ada pengertian komunikasi, fungsi komunikasi organisasi, serta tujuan komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Selanjutnya, tujuan komunikasi organisasi yakni menyatakan perasaan dan emosi, dan saling bertukar informasi agar terjalin interaksi yang baik. Fungsi komunikasi yaitu mengarahkan ketetapan, memberikan arahan, mengelola informasi baik dari dalam maupun dari luar organisasi, serta mengkomunikasikan budaya organisasi. Materi selanjutnya yaitu kerja tim dalam organisasi. Definisi kerja tim yaitu sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada tujuan bekerja dalam tim, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Selanjutnya ada kerja tim dalam organisasi, yaitu terdiri dari tim formal, tim vertikal, tim horizontal, dan tim tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecah masalah. Nah, materi selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti.
baik secara variabel terkait, variabel bebas, maupun variabel mediator. Hal ini dikarenakan karena organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Pengertian komitmen organisasi menurut Robin pada tahun 2007 mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memiliki organisasi serta tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berikutnya fungsi komitmen organisasi, yaitu untuk mempertahankan hubungan dari berbagai hal seperti organisasi, pertemanan, atau rekan kerja. Misalnya dalam organisasi bertujuan untuk mempertahankan anggotanya, komitmen dibutuhkan dalam organisasi, seperti kewajiban mengerjakan tugas, cinta terhadap pekerjaan, serta takut kehilangan akan pekerjaannya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu pengendalian. Pengertian pengendalian adalah pengukuran terhadap pelaksanaan kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat diselenggarakan. Selanjutnya terdapat komponen pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian atau biasa disebut control environment, pendaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Materi berikutnya yaitu mengenai evaluasi. Definisi evaluasi secara harfiah, evaluasi yaitu suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Evaluasi memberikan informasi terhadap klarifikasi dan kritik terhadap suatu hal yang mendasari pemilihan tujuan dan target, serta pemecahan masalah dalam kebijakan publik. Berikutnya tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya, media cetak yang beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gadget, kita dapat menikmati informasi. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi yaitu capture atau penangkap sebagai alat pemasok data dengan menggunakan hardware dan software. Processing, memproses serta mengubah sebuah data menjadi informasi baik dalam bentuk cetak, gambar, maupun video. Selanjutnya generation yaitu dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi setiap orang. Storage yaitu menyimpan sebuah data dan informasi. Retrieval yaitu pencarian atau penelusuran data yang disimpan pada media penyimpanan. Selanjutnya ada transmission yaitu dapat melakukan pengiriman data melalui jaringan komunikasi. Berikutnya yaitu tujuan teknologi informasi, yaitu diciptakan untuk mempermudah para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran teknologi informasi sendiri yakni sebagai fungsi operasional, fungsi monitoring dan kontrol, fungsi planning, serta fungsi komunikasi. Nah, demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.